Nah, kenapa setelah udah merdeka 81 tahun ini masih belum terasa juga ya Mas untuk perekonomian di masyarakat tuh? Problem terbesar pada 81 tahun ya Indonesia merdeka sekarang adalah ketimpangan. Jadi siapa yang menikmati kemerdekaan itu? Jadi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia secara finansial, kebebasan, itu mereka belum benar-benar merdeka. Kemarin BPS merilis data itu ketimpangan mengalami peningkatan. Yang menikmati kue terbesar ekonomi itu adalah CEO, pemilik perusahaan yang gajinya bahkan ratusan kali lipat daripada satpam. GDP itu hanya menjelaskan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu tidak menjelaskan kualitas pembangunan. Pemerintah bisa harusnya memajaki orang super kaya ini. Mustahil nggak bisa. Kenapa? Karena pemerintah bisa memajaki 280-an juta orang. Tapi masa memajaki 1.700 orang super kaya, pemerintah bilang, oh ini sulit untuk dipajaki. Oh ini aneh sekali. Selamat datang di Philonomics Podcast, Ekonomi itu dekat, yang jauh masih kesejahteraan rakyat. Hari ini bersama saya Servina Vivian dan saya Alsa Katriana. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, apalagi baru-baru ini kan kita merayakan kemerdekaan RI yang ke-81. Udah merdeka belum Mbak kini kita? Iya, semoga kalau secara finansial sedang menuju ke sana. Oke, Mohon OTW doanya ya. Vivian ya. Walaupun agak jauh hilalnya belum kelihatan ya Mbak ya. Belum kelihatan, semoga ya Vivian. Tapi kalau soal ekonomi kita sendiri, ekonomi Indonesia kira-kira udah merdeka belum ya Vivian? Karena belakangan ini juga rame di media sosial dan diberitakan soal pengangguran sampai 1 juta, sarjana menganggur 1 juta Vivian. PHK di mana-mana ya Mbak ya. Iya, komoditas mahal, cabai, bawang dan segala macam Vivian. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya itu, sudah merdekakah ekonomi kita? mungkin langsung aja kita tanyain kali ya Mbak. Di sini sudah bersama kita ada ekonom dari Selios. Di sini ada Mas Media Askar. Halo Mas Askar. Selamat pagi Mas Askar. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang. Gimana kabarnya nih Mas Menteri sekarang sih nih Menko Perekonomian Berat Kabinet sekali, Bayangan ya. Sibuk ya Mas ya? Enggak. Ya lumayan karena aktivitas di kampus, riset. Ya mungkin aktivitas keseharian aja. Oke, nah Mas yang kayak tadi kita udah sempet spill di awal nih. Sekarang kan HUT RI udah sampai ke 81 nih, baru aja Iya. kita merayakan kan. Tapi di masyarakat kita masih diterpa dengan gelombang PHK, komoditas mahal, barang-barang di pasar tuh mahal ya, ibu-ibu rumah tangga gitu. Belum lagi dengan job market yang sekarang tuh belum membaik juga gitu Mas. Nah kenapa setelah udah merdeka 81 tahun ini masih belum terasa juga ya Mas untuk perekonomian di masyarakat tuh? Iya. Ini curhatan sesama anak muda ya. Sebetulnya kalau bagi anak muda, merdeka secara politik ya, itu bukan lagi sesuatu yang perlu didiskusikan. Karena ya kita sudah merdeka sebagai sebuah bangsa. Tetapi tadi merdeka secara finansial, merdeka secara ekonomi, itu yang masih menjadi pertanyaan besar. Apakah kita sudah merdeka? Sebetulnya sebagai sebuah bangsa ada banyak progres selama 81 tahun ini. Pendidikan, kesehatan, transportasi publik, warisan generasi sebelumnya juga sebetulnya luar biasa. Kita punya PNS yang terus berjuang dari pagi sampai malam, guru yang luar biasa, termasuk juga dokter, nakes dan lain-lain. Tetapi memang problem terbesar pada 81 tahun ya Indonesia merdeka sekarang adalah ketimpangan. Jadi siapa yang menikmati kemerdekaan itu? Makanya tadi disampaikan anak muda masih banyak yang menganggur, gaji guru, gaji dosen, nakes juga masih banyak yang tidak layak begitu ya. Bahkan kalau dalam konteks yang lebih besar, banyak masyarakat yang justru di sekitar tambang hidupnya susah, masyarakat adat tidak punya kontrol atas tanahnya sendiri. Jadi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia secara finansial, kebebasan itu mereka belum benar-benar merdeka gitu. Bahkan ada berita yang saya baca selama 1-2 bulan terakhir, ada Ibu Tuti di Sumatera Utara kalau tidak salah, yang anaknya itu meninggal karena pada saat hamil dibawa ke rumah sakitnya jauh. Ada juga Ibu Masnia kalau tidak salah di Polewali Mandar meninggal anaknya karena terlalu jauh rumah sakit dari rumahnya. Makanya kadang membaca itu saya sedikit agak emosional karena
kakak kandung saya itu namanya Eliza Dirgahayu. Karena lahirnya itu di sekitar bulan Agustus, 17 Agustus, diberikan nama Dirgahayu. Tapi karena waktu itu keluarga bapak ibu itu tinggal di daerah terpencil, waktu itu kakak saya sakit dan harus berjalan ke puskesmas 3-4 jam, akhirnya meninggal di perjalanan. Jadi kakak saya meninggal dengan sebuah nama Dirgahayu, dan itu puluhan tahun yang lalu, tahun 88. Dan sekarang 2026 masih ada masyarakat Indonesia yang meninggal anaknya karena fasilitas kesehatan yang terlalu jauh dari rumahnya. Jadi kemerdekaan harus kita maknai ulang mungkin ya. Nah tadi kan Mas juga sempat mention sebenarnya secara luasnya itu secara umum ada progres ya Mas, tapi ya PR-nya ada ketimpangan juga gitu ya Mas. Tapi sebenarnya kalau Mas melihat, nah kemerdekaan itu sendiri sebenarnya siapa yang merasakan gitu Mas? Karena tadi PHK di mana-mana, yang Mas sempat mention lagi tadi di awal. Iya. Kemarin BPS merilis data ya, itu ketimpangan mengalami peningkatan. Kota dan desa malah ya Mas ya. Kota dan desa. Bahkan kalau saya boleh analogikan ini 81 ya, 81 tahun Indonesia merdeka. 8 dan 1 ya, Pak Presiden kan suka berhitung ya. Iya. Kondisinya memang begitu. Kalau ada 8 plus 1 ada 9 orang, 8 orang mayoritas masyarakat itu adalah kelas menengah bawah. Tapi ada 1 orang masyarakat yang punya kekayaan yang sangat besar, bahkan setara dengan mayoritas kekayaan masyarakat Indonesia. Nah, yang satu ini siapa? Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak perlu bangun pagi, yang mereka bahkan tidak perlu bekerja, tapi asetnya terus bertambah. Siapa yang 8-nya? Itu saudara-saudara kita. Tadi kesini itu lewat pasar ya. Itu aktivitas pasar sebetulnya tidak dimulai jam 8 pagi, tapi dimulai jam 2 pagi. Itu adalah saudara-saudara kita yang bekerja dari pagi, bangun pagi, ke pasar, kemudian bekerja, bahkan kemudian pulangnya sudah malam. Itu yang di pasar. Belum lagi saudara kita ojol, buruh. Mungkin sebagian kita naik KRL ya. KRL itu beraktivitas sudah sejak jam 5 pagi, tapi masyarakat bangunnya kan jam 3 pagi. Kemudian beraktivitas dari jam 3 pagi sebagai buruh, yang kita tahu gaji buruh juga banyak yang tidak sesuai dan tidak layak ya, begitu ya. Sedangkan yang menikmati kue terbesar ekonomi itu adalah CEO, pemilik perusahaan yang gajinya bahkan ratusan kali lipat daripada satpam, security, saudara-saudara kita yang bangun lebih awal itu. Jadi orang super kaya kali ya Mas kalau kita sebut ya. Iya, orang super kaya. Itulah wajah lain dari kemerdekaan kita hari ini yang harus kita refleksikan ya. Ada 2 wajah, sebagian menikmati sangat besar kue ekonomi, tapi sebagian besar kita ya masih perlu terus bekerja lebih keras ya untuk menjadi seorang yang. Nah kita Vivian di mana kita apakah sudah siap menjadi CEO super orang kaya itu atau Super justru OTW ya Mbak ya, menuju ke OTW. sana. Tapi kalau misalnya kita udah jadi orang yang di sana pun kita juga nggak melupakan kelompok-kelompok rentan itu sih Mbak ya, nggak meninggalkan itu. Nah berarti sebenarnya Mas sekarang nih perekonomian emang sengaja didesain untuk dinikmati oleh kalangan tertentu aja dong Mas, karena tadi kan kita belum melihat adanya kemerataan itu gitu di masyarakat. Iya, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana kapitalis bekerja ya, satu-satunya kesuksesan yang dihasilkan oleh kapitalis itu, sistem ekonomi kapitalis itu adalah penurunan kemiskinan. Memang penurunan kemiskinan terjadi sangat baik secara gradual selama 1 abad terakhir gitu ya. Tapi yang tidak bisa dijawab oleh kapitalisme adalah bagaimana kapital itu akhirnya bergerak sesuai pasar, di mana orang kaya itu memungkinkan mereka untuk mengumpulkan aset jauh lebih cepat dibandingkan masyarakat menengah atau masyarakat biasa. Dan kapitalis tidak bisa menjawab hal itu. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang mereka tidak harus bekerja, tapi asetnya bisa terus meningkat gitu. Nah itulah yang terjadi di banyak negara, ketimpangan ekonomi makin naik. Pada saat yang sama, buruh pekerja kelas bawah itu sulit memperjuangkan hak-haknya. Makanya kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu ada undang-undang cipta kerja ya, itu sebetulnya skemanya sangat pro pasar.
Dimana bagi siapa yang ingin bekerja, pastikan punya skill, kemudian dibayar sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dan dimungkinkan ada outsourcing, dimungkinkan ada PKWT, banyak sekali namanya ya. Yang akhirnya para pekerja itu hanya mendapatkan sedikit kue dari ekonomi hari ini. Karena struktur institusi ekonomi itu lebih banyak berpihak kepada pemilik modal. Nah, itulah yang menciptakan ketimpangan yang makin besar hari ini. Maka seharusnya yang perlu dijawab oleh pemerintah di data-data BPS bukan hanya pengurangan kemiskinan, tetapi pelebaran ketimpangan, kualitas kerja, sanitasi, bagaimana hutan, lingkungan hidup dijaga dan seterusnya. Tapi kalau dilihat pertumbuhan ekonomi ya selalu cantik gitu ya Mas, terakhir 5,61% gitu ya Mas. Dan ya kalau dibandingkan trennya sebelum-sebelumnya ya memang naik gitu ya Mas. Tapi ya itu PR-nya adalah di ketimpangannya itu ya Mas ya, mengejar ketimpangannya gitu ya Mas ya. Iya, Stiglitz pun juga pernah mengingatkan, begitu juga Kuznets dan ekonom-ekonom global yang lain. GDP itu hanya menjelaskan aktivitas ekonomi. GDP, pertumbuhan ekonomi itu tidak menjelaskan kualitas pembangunan. Jadi akan sangat mungkin negara itu PDB-nya tinggi, tapi yang menikmati kue ekonomi itu hanya sebagian kecil masyarakat saja. Itu sangat mungkin terjadi. Dan itulah yang terjadi beberapa waktu terakhir ya. Kita bisa rasakan rumah-rumah mewah itu meningkat penjualannya. Tiket pesawat kelas bisnis itu juga meningkat penjualannya. Termasuk juga bisnis properti, bisnis perjalanan ke luar negeri. Itu lagi bagus ekonominya. Jadi kelas atas itu memang lagi bagus ekonominya. Bagaimana dengan menengah bawah? Kita tahu ya, kelas menengah menyusut. Informalitas pekerjaan juga naik berdasarkan data BPS kemarin. Jadi ada ketimpangan yang sangat besar ya. Dan kalau ini tidak dihentikan ya, ketimpangan ini, maka jurang ketimpangan selama 10-20 tahun ke depan itu akan makin sangat jauh besar gitu ya Mas, makin tinggi. Sangat besar. Oke. Nah, ada data nih Mas yang menarik. 50 orang terkaya, kekayaannya itu ternyata setara dengan kekayaan 55 juta orang di Indonesia. 50 orang terkaya top 50 tadi setara dengan total kekayaan 55 juta orang Indonesia. Jadi masih mungkin gak sih Mas orang kayak saya nih, orang kayak kita jadi orang kaya, orang super kaya, jadi konglomerat gitu Mas, jadi yang CEO gitu ya, nggak miskin-miskin gitu. Sebenarnya siapa sih yang nggak pengen kaya ya? Semua betul, Mas. Kita pengen kaya, punya mobil, rumah mewah. Tapi mungkin kalau saya boleh ambil sedikit hikmah dari agama saya, agama Islam ya. Kaya itu satu hal, tetapi yang paling penting juga kita kaya dengan cara apa? Apakah kita kaya dengan menginjak orang lain? Apakah kita kaya dengan menghancurkan tatanan sosial, menghancurkan hutan, melanggar regulasi, korupsi? Artinya kita perlu memaknai ulang makna kekayaan itu ya. Persoalannya ada orang yang memang tidak peduli aja. Padahal ya kalau kita lihat orang-orang super kaya ini, walaupun tidak semuanya jahat ya, tapi sebagian orang-orang super kaya ini kan sebetulnya sudah berumur. Ya mereka nggak akan menikmati kekayaannya itu dalam waktu 10-50 tahun instan lagi gitu lah ya. ya Mas ya. Ya, artinya mereka terus punya imajinasi untuk menumpuk harta kekayaan itu. Sialnya lagi, struktur ekonomi kita memungkinkan itu terjadi. Saya sebutkan saja orang seperti Raffi Ahmad dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Pertumbuhan kekayaannya jelas di atas 5% per tahun. Pertumbuhan ekonomi kita berapa? 5% ya. 5%. Artinya orang-orang seperti Raffi Ahmad dan lain-lain ini udah outgrow kekayaannya. Ketika sudah sangat besar dan cepat kekayaannya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan kekayaan itu. Gak mungkin orang-orang kaya itu mengeluarkan uang, datang ke mall,
ngabisin 5-10 miliar satu hari. Jadi apa yang dilakukan oleh orang super kaya itu? Ya membeli aset. They keep buying aset. Dan kalau orang super kaya ini terus membeli aset, dan aset, apa dampaknya untuk kita yang tidak punya privilege sekaya itu? Pertama, harga tanah jadi naik karena semua aset properti di kota sudah dibeli oleh orang-orang Dikuasai super kaya mereka. ini. Akhirnya kelas menengah bawah seperti sebagian besar masyarakat harus tinggal di Tangerang, di Depok, di Bekasi, naik KRL, naik transportasi publik yang juga kualitasnya tidak baik. Kita tersingkir karena they keep buying aset. Dan ketika aset dan aset ini terus mengalami eksponensial ya, uang itu tidak berputar lagi di bawah. Mie ayam pangsit juga mungkin penjualannya nggak sebanyak dulu. Yang beli lontong sayur di jalan sudah tidak seperti dulu penghasilannya. Ayam, ikan segala macam, karena memang uangnya itu nggak berputar di pasar-pasar tradisional gitu. Dan aset ini ya terus membesar, bahkan sebagian ditaruh di luar negeri gitu. Sehingga itu yang menyebabkan ketimpangan tadi makin lama makin naik gitu. Ngomongin soal kelas menengah dan menengah ke bawah gitu ya Vivian. Kemarin juga rame diberitakan gitu ya Mas, di depan Alfamart ya atau retail minimarket ya. Minimarket itu ada anak dan ibu yang ayah dan anak. Ayah dan anaknya tidur di depan gitu ya. Tapi tinggal ya, Mbak. Ya tinggal bahkan ya, bukan cuma tidur kemper cuma beberapa waktu gitu ya Vivian. Tapi sementara di satu sisi ada pejabat publik yang dinas di luar negeri menginap di hotel mewah gitu ya Mas ya. Terus enggak ada gimana ya Mas ya, sebenarnya kayak dua hal itu kan berbeda banget. Sebenarnya kayak enggak ada hati nurani gitu. Nah kalau menurut Mas sendiri, apakah karena sebenarnya pemerintah kita belum fokus untuk menyelesaikan itu atau seperti apa Mas? Saya alhamdulillah dapat kesempatan sekolah di luar negeri di Inggris itu 5 tahun di Manchester. Dan saya ingat sekali waktu itu jadi ketua PPI, kita sampai bikin satgas untuk mendeteksi pejabat-pejabat yang pelesiran ke Inggris. Karena kalau setiap kali pejabat itu ke London, mereka pasti ke MU, ke Old Trafford, ke Manchester. Dan bukan satu kali, dua kali kami menyaksikan ada bupati, anggota DPR, foto-foto di depan stadion itu. Pelesiran sebetulnya, gimana caranya ya mereka minta diundang ke sana, kemudian 1 hari rapat di KBRI di London, 5-6 harinya jalan-jalan muter Liverpool, Manchester dan lain-lain. Ini tidak benar. Kenapa? Karena ini pejabat menggunakan uang negara. Tapi yang lebih harus kita telisik lagi ya, apa akar persoalannya? Dan menurut saya memang karena pejabat ini juga sebagian tidak punya empati. Ketika saya ngobrol dengan mereka, kenapa tidak punya empati? Karena mereka memang bukan kalangan masyarakat pada umumnya. Jadi masyarakat yang pelesiran ke sana, ke luar negeri itu juga sudah kaya dari kecil. Sudah kaya dari kecil. Kemudian ya kita tahu ya, mereka untuk jadi pejabat itu butuh miliaran rupiah. Dan dari studi kami menunjukkan bahwa pejabat di Indonesia, khususnya anggota dewan, itu punya kekayaan ratusan kali dari median kekayaan penduduk. Jadi mereka kaya, kemudian menggunakan uang negara untuk pelesiran, ya empatinya memang nggak ada gitu ya. Nah ini yang perlu diperbaiki ya. Dan saya percaya bahwa memperbaikinya harus lewat sistem. Berarti ada sistem yang salah. Kenapa pejabat ini masih bisa pelesiran seperti itu ke luar negeri? Artinya ya sistem di DPR-nya yang harus diperbaiki. Untuk apa kunker itu dilakukan? Apa dampaknya, manfaatnya harus diukur dengan baik gitu. Dan saya 3 tahun jadi tenaga ahli di Senayan, ya memang hanya bisa geleng-geleng kepala aja gitu. Jadi memang harus perlu reset total kayaknya. Struktur sistem tata kelola pemerintahan kita. Kemarin kita juga sempat memberitakan Mas soal hasil riset dari Selios gitu ya Mas ya. Nah boleh dijelasin nggak nih Mas, gimana sih Mas hasil riset dari kemarin ya, ketimpangan ekonomi Indonesia 2026, karena sebelumnya Selios sudah pernah buat juga di 2024 begitu. Iya. Jadi
kami merilis studi tentang ketimpangan untuk menunjukkan bahwa kadangkala kita harus menanyakan ya sebetulnya untuk siapa ekonomi ini bertumbuh. Dan kami saya sebetulnya surprise dengan hasil yang saya analisis sendiri ya, bahwa 50 orang super kaya itu punya kekayaan setara 55 juta orang. Dan lebih menyakitkannya lagi ya, kontribusi dari orang super kaya ini ya secara individu untuk pajak itu tidak sebanyak yang seharusnya mereka kontribusikan. Dan pada saat yang sama kita tahu juga ya fiskal kita menipis, tapi banyak pajak skemanya sekarang akhirnya banyak dibebani pada kelas menengah bawah gitu. Jadi riset kami tentang ketimpangan ini sesederhana untuk menjadi refleksi bagi banyak orang ya, bahwa kita harus memikirkan ulang lagi kebijakan-kebijakan hari ini, baik itu kebijakan pendidikan, kesehatan, termasuk juga layanan publik dan lain-lain. Karena ada kondisi di mana orang super kaya ini itu mereka punya privilege hampir di segala lini. Kalau mau berobat ya mereka bisa berobat ke luar negeri. Itu hak mereka karena mereka kaya ya. Tapi masalahnya pada saat yang sama masyarakat kelas bawah tidak punya fasilitas kesehatan minimum yang layak ya. Itu yang menjadi refleksi harusnya gitu. Jadi kami menunjukkan data ini kepada publik agar ya pemerintah memikirkan cara yang lebih progresif untuk menangani ketimpangan ini. Iya. Ini kalau kita lihat datanya ya Mas ya, kekayaan 50 triliun ke atas gitu ya. Lama kerja buruh butuh 2,8 abad waktu bekerja untuk bisa menyamai kekayaan 50 triliuner tersebut Indonesia. gitu. Teratas ya. Bahkan 2,8 abad. Bahkan 603 tahun waktu yang dibutuhkan. Jadi harta nggak bakal habis-habis. Kecuali kita belanjain selama 603 tahun setiap harinya ngeluarin 2 miliar. 2 miliar. Belanja 2 miliar itu rasanya gimana? Beli rumah setiap hari kali ya Mbak ya. Gokil, luar biasa. Ini juga ada lagi pajak kekayaan 50 triliuner, 93 triliun. Potensi penerimaan negara dari akumulasi pajak sebesar 2% atas kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya gimana nih Mas caranya? Lagi-lagi kita menanyakan, kalau tadi kita sempat ngobrol di off the record ya dengan Mas Askar bahwa kita masyarakat kok kita yang ditanya-tanyain solusi, tapi jujur tetap penasaran sih Mas. Mungkin sebagai tenaga ahli juga begitu ya. Sebenarnya gimana caranya nih supaya ketimpangan antara orang konglomerat yang super kaya banget itu dengan masyarakat bawah tuh nggak semakin lebar Mas? Mungkin tadi selain memperbaiki sistem. Apa sih Mas yang sebetulnya jadi akar permasalahan? Oke. Saya jawabnya agak personal nggak apa-apa ya. 28 April itu ada tragedi kecelakaan KRL dan salah satu jurnalis Kompas berpulang ya, meninggal. Saya tidak bisa menerima itu sebetulnya karena 2 minggu sebelum 28 April itu kita merilis studi ketimpangan dan salah satu footage yang diambil oleh kawan-kawan Watchdog adalah saudara-saudara kita kelas menengah yang naik KRL. Jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi di YouTube. Jadi yang kita sorot saat itu adalah banyak kelas menengah yang sebetulnya berkontribusi sangat besar untuk pajak, tapi tidak menikmati layanan publik yang layak. Dan salah satunya kereta api, KRL. Kecelakaan itu tidak terjadi kalau kualitas layanan publik kita baik. Sistem koneksi, sinyal KRL itu baik. Semua bisa dicegah dengan teknologi. Tapi karena investasi terhadap layanan publik kita kecil, maka layanan publik kita buruk. Kenapa layanan publik kita investasinya kecil? Salah satunya karena kekurangan penerimaan negara. Rasio pajak kita tidak mengalami peningkatan signifikan selama beberapa waktu terakhir. Makanya untuk meningkatkan penerimaan negara, saya selalu percaya bahwa ada banyak jalan. Tapi jalan yang dipilih adalah jangan jalan yang membebani masyarakat menengah bawah. Jangan lagi terus memajaki kelas menengah yang sudah rentan ini. Jangan lagi menaikkan PPN, jangan lagi menaikkan pungutan-pungutan yang aneh-aneh di daerah.
Makanya yang perlu didorong adalah pajak progresif. Makanya studi kami menunjukkan bahwa ada ruang untuk mendorong pajak progresif. Apa itu? Windfall profit tax, pajak dari batu bara misalkan. Kemudian pajak dari produksi industri ekstraktif harus dipungut lebih banyak. Dan satu lagi instrumen yang bisa digunakan adalah pajak kekayaan. Jadi dengan pajak kekayaan hanya dari 1.700 orang super kaya ini orang super kaya ya, yang kekayaannya itu di atas 80-an 100 miliar. Kita bisa mendapatkan 146 triliun. Dan itu uang yang sangat besar sekali kalau dikontribusikan untuk layanan publik yang layak gitu. Dan apakah kemudian dengan kita memajaki orang super kaya ini akan miskin? Nggak juga. Mereka akan tetap bertumbuh. Kekayaan mereka sudah berada pada level yang tidak bisa diimajinasikan lagi. Jadi mereka tidak akan tersiksa juga hanya dengan 2% pajak kekayaan ini. Itu kenapa kami terus mendorong wealth tax, pajak kekayaan untuk orang super kaya gitu. Kita juga lihat nih Mas, kalau berdasarkan riset tadi, apabila diberlakukan pajak untuk orang-orang kaya, KRL gratis 8 tahun dan 40 moda baru. Jauh lebih dipakai untuk produktif sih gini ya Mas ya. 8 tahun KRL gratis dan 40 mode baru. Dibandingkan biasanya hanya untuk mengawal satu, itu mungkin 4-5 mobil dengan beberapa forrider gitu ya, Mbak ya. Betul. Iya. Ini ada lagi apabila pajak tadi diberlakukan, ada 1,2 juta mahasiswa yang dapat kuliah gratis hingga lulus. 21,7 juta masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak gitu ya. Ini mungkin ya bisa membuat angka kemiskinan kita juga jadi menurun ya. Iya, betul. Tapi pertanyaannya Mas, kalau misalnya kebijakan ini diberlakukan gitu ya Mas, pasti ada plus minusnya ya setiap kebijakan gitu. Itu bisa membuat orang-orang kaya ini bakal lari ke luar negeri, mungkin modalnya dibuat ke sana gitu Mas. Memungkinkan nggak seperti? Saya nggak bilang penerapan pajak kekayaan ini mudah. Ini sulit, sangat sulit, seperti keluarga yang kemudian memperjuangkan kehidupan generasi kedepannya, gitu ya. Apakah ini bisa diperjuangkan? Sangat bisa. Apakah kita mungkin akan kalah atau tidak diterapkan? Besar kemungkinan. Tapi saya kira kalau kita lihat orang tua kita dulu ya yang memperjuangkan keadilan, kesejahteraan untuk anak cucunya, mereka nggak bilang bahwa ini sulit, ini sederhana, harus dilakukan saja. Dan menurut saya kalau kita lihat pajak kekayaan, kalau seandainya dilakukan dengan political will yang kuat, tata kelola administrasi perpajakan kita yang kuat, kita punya potensi untuk menerapkan itu tentu saja. Dan apakah kemudian orang super kaya itu kemudian akan lari ke luar negeri? Nggak juga. Indonesia itu berbeda dibandingkan negara lain. Orang super kaya Indonesia itu dapat harta itu dari industri ekstraktif, di mana aset realnya itu ada di Indonesia. Tambangnya di Indonesia, propertinya di Indonesia, kebun sawitnya ada di Indonesia, pabriknya ada di Indonesia. Ini tidak semudah memindahkan itu ke Singapura atau ke negara-negara lain. Beda dengan orang super kaya di US. Mereka super kaya karena teknologi yang punya nilai tambah tinggi, ya bisa dengan mudah memindahkan pabriknya ke negara lain. Indonesia nggak seperti itu. Jadi nggak bisa kita pindahkan tambang yang ada di Papua, di Kalimantan sana, pindah ke luar negeri, nggak bisa. Aset realnya itu tetap di Indonesia. Itu juga yang menjadi alasan orang super kaya ini nggak akan kabur juga ke luar negeri. Yang paling mungkin kabur adalah ya mungkin profitnya, dividen asetnya dan lain-lain yang bisa dipindahkan ke luar negeri. Nah, untuk mengatasi ini sebetulnya pemerintah itu adalah entitas paling kuat dibandingkan institusi apapun. Pemerintah punya polisi, pemerintah punya teknologi, punya data, punya tim cyber, punya imigrasi dan lain-lain. Jadi pemerintah bisa harusnya memajaki orang super kaya ini. Mustahil, nggak bisa. Mustahil ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena pemerintah bisa memajaki 280-an juta orang. Iya. Tapi masa memajaki 1.700 orang? Orang super kaya itu. Orang super kaya, pemerintah bilang, oh ini sulit untuk dipajaki. Oh ini aneh sekali gitu.
Jadi menurut saya memang ini sulit dilakukan, tetapi kan kita harus perjuangkan. Kalau kita tidak perjuangkan pajak kekayaan ini, pajak progresif, Ya. semua kita yang menonton hari ini akan punya anak cucu yang mungkin akan hidup miskin dan dengan ketimpangan yang luar biasa di masa depan. Jadi kalaupun pemerintah punya political will ya, saya kira harus dilakukan hari ini. Harus hari ini didiskusikan di DPR. Oke, jadi sebenarnya antara mau atau enggak gitu ya Mas ya. Iya. Sederhana itu aja. Cuman memang kan anggota DPR kita diisi oleh orang super kaya ini juga. Nah, Menteri kita juga adalah orang super kaya ini juga. Presiden kita manusia senilai 2 triliun. Begitu juga pejabat-pejabat lain, mereka super kaya. Nah, kita butuh orang super kaya yang progresif. Itu terjadi di negara lain. Jadi di negara lain orang-orang super kaya ini bikin kelompok tax me more katanya. Mereka ingin dipajaki lebih banyak. Contohnya negara apa nih Mas yang berhasil Di dengan US, di Eropa banyak orang super kaya itu yang kemudian berkumpul, pajaki kami lebih banyak. Karena kalau seandainya society itu rontok, yang rugi juga adalah orang super kaya ini. Makanya saya selalu bilang, jangan-jangan ada super kaya Indonesia yang baik, yang 2% kekayaannya kemudian mau diberikan balik kepada negara lewat pajak kekayaan. Dan untuk mendorong orang super kaya yang baik ini mau memberikan 2% ini pada negara, kita butuh role model. Role model terbaik menurut saya hari ini adalah presiden. ya. Karena presiden punya harta 2 triliun. Kalau presiden bilang, saya punya harta 2 triliun, kita terapkan pajak kekayaan, 2% kekayaan saya kasih ke negara lewat pajak kekayaan. Itu akan game changer sekali. Orang super kaya lain akan mengikuti. Maka sebetulnya maknanya ya menurut saya adalah orang super kaya ini hidup di Indonesia dengan tanah, fasilitas, karyawan yang murah. semuanya adalah milik publik. Mereka punya perusahaan, mereka punya aset. Itu kan dilindungi oleh peraturan, diatur oleh Pak Lurah, desa, bupati, kecamatan, gubernur, yang gaji-gajinya itu kan dibayar oleh kita publik. Jadi orang super kaya ini menikmati kekayaan hari ini secara eksponensial juga adalah berkat kontribusi dari publik atau masyarakat di sekitar kita, di sekitar mereka lewat pajak. Ya. Jadi rasa-rasanya sangat adil ya bagi orang super kaya ini untuk memberikan hanya 2% kekayaannya pada negara supaya lebih banyak lagi orang miskin yang bisa keluar dari garis kemiskinan. Karena kalau lihat pejabat-pejabat kita gitu ya Mas, laporan harta kekayaannya ada yang banyak ya Mas ya. Kali juga ya memang ya gitu ya. Dan itu ya kalau memang sudah dari dalam pikirannya itu busuk ya memang akhirnya semua bisa diakalin ya. Tapi kita butuh role model saya kira. Saya menemukan kok banyak pengusaha yang jujur. Ada banyak kok di sekitar kita pejabat yang jujur. Dan kalau bisa jumlahnya itu harus lebih banyak gitu. Dan mereka juga harus berani untuk negur teman sebelahnya. Jadi anggota-anggota dewan di Senayan itu juga tegur juga orang sebelahnya, kiri kanan depan belakang. LHKP-nya nggak benerin gitu. Ya. Dan itu yang harus dilakukan secara ya kita berbangsa ya, mengingatkan yang salah. Tapi kalau menurut Mas, kalau pajak orang super kaya ini diberlakukan gitu Mas, tadi kan kita juga sempat menyinggung yang kita khawatirkan itu justru mereka itu membuat modalnya itu di luar. Tapi itu kira-kira bisa membuat PHK. Ada studi yang menarik dilakukan di luar negeri bahwa memang ada kecenderungan orang super kaya itu akan kabur ke luar negeri ketika rezim pajaknya itu terlalu keras. Tetapi dalam konteks pajak kekayaan, jumlah yang keluar capital outflow-nya itu sangat kecil. Sangat kecil dibandingkan manfaat yang diterima oleh negara itu. Jadi dari $10 manfaat, kerugiannya hanya $1-2. Jadi $8 untung. Nah, bagaimana dengan orang super kaya ini yang kabur ya? Apakah kemudian negara jadi hancur? Enggak juga. Andai satu orang super kaya Indonesia kabur ke luar negeri, dia bawa uang 1 triliun, 2 triliun kabur ke luar negeri, apa iya tidak ada yang menggantikan di Indonesia? Pasti ada pelaku usaha lain yang menggantikan, yang mungkin jauh lebih jujur. Makanya ketakutan atas pajak kekayaan ini kadang-kala memang dihembuskan oleh orang-orang super kaya ini juga gitu. Ketakutan bahwa ekonomi akan hancur, ekonomi akan rusak, big no.
Kalau berbasis data ilmiah ya, ada banyak temuan ilmiah hari ini yang didorong oleh ekonom global bahwa pajak kekayaan itu harus diterapkan dengan atau bersama pajak-pajak progresif lainnya. Iya, berarti kalau menurut Mas bisa dikatakan apabila kebijakan ini diberlakukan tidak serta-merta membuat PHK gitu ya Mas ya? Sekarang kalau kita lihat PHK itu terjadi karena rezim regulasi ya yang memungkinkan pekerja itu bisa di PHK dengan mudah ya. Jadi lewat cipta kerja ya, outsourcing ya, kontraknya jangka pendek gitu ya, dengan gajian juga tidak seberapa gitu di banyak sektor gitu ya. Saya nggak bilang semua sektor buruk, tidak, tetapi di beberapa sektor kita memang sangat berat sekarang gitu ya ketenagakerjaan kita. Dan ketika pajak kekayaan diterapkan itu juga belum tentu memukul sektor usaha, karena dari survei World Bank itu clear bahwa persoalan ekonomi di Indonesia terkait investasi itu bukan jumlah pajaknya, tetapi adalah kepastian regulasi. Jadi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha baik dalam negeri maupun dari luar negeri adalah kepastian usaha. Kalau saya investasi 1 miliar, kemudian prosedurnya A, B, C, D, E, berapa uang tambahan yang saya habiskan untuk mengelola perusahaan ini yang sifatnya itu underground atau hidden economy. Dan di Indonesia itu terlalu banyak hidden ekonominya, hidden transfernya ke oknum pajak lah, ke kecamatan lah, ke ormas lah, bener Mas. Belum lagi ke partai politik untuk dapetin lahan, untuk dapetin izin baik dari level pusat, provinsi, kecamatan hingga desa. Mereka harus mengeluarkan uang yang sangat banyak dan tidak ada kepastian. Bisa jadi sudah investasi, sudah tanda tangan, tapi tiba-tiba aturannya berubah karena nggak mau setor pada partai politik X misalkan. Nah, ketidakpastian ini yang jadi masalah. Jadi bukan rezim pajaknya, bukan berapa pajak yang harus mereka bayarkan pada negara. Coba Vietnam, itu juga pajaknya juga nggak full subsidi juga gitu ya. Mereka juga memungut pajak dengan baik, begitu juga negara-negara lain. Tetapi pasti, jadi kalau pajaknya 15%, 20% atau 30%, ya bayarnya memang segitu. Itu. Jadi kepastian usaha itu yang dibutuhkan oleh banyak. Kalau kita lihat dari POV kita sebagai masyarakat ya Vivian, pajak orang super kaya ini 2% sebenarnya kecil sih. Ya, gak bakal bikin miskin kok Mbak. Gak langsung jatuh miskin gitu ya. Tetap 7 turunan gak miskin-miskin gitu. Iya lagi Vivian. Nah, tapi Mas kalau masih ngomongin tentang PHK nih, kan gelombang PHK tuh masih terjadi di mana-mana, bahkan di berbagai macam industri. Yang startup beberapa tahun lalu kelihatannya bergengsi, sekarang udah pada PHK juga gitu kan. Nah, salah satunya industri media juga ya Vivian ya. Industri media juga ikutan kena gitu Mas. Nah, apa nih yang harusnya tuh diperbaiki oleh pemerintah supaya kita nih para industri-industri nggak semakin terperosok gitu Mas? Sekarang short termnya untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami proses PHK itu harus dipastikan dulu jaminan ketenaga kerjaannya mereka bisa dapatkan, karena banyak juga saudara kita yang di PHK ini nggak mendapatkan haknya mereka gitu. Kedua, long termnya ya, saya kira kita perlu mencari akar masalahnya kenapa PHK itu terjadi. Jadi kadangkala pemerintah itu fokus pada penanganan ketika PHK itu sudah terjadi, tapi lupa bagaimana mencegah PHK itu. Banyak sektor dengan variasi masalah yang berbeda-beda. Sebagian sektor misalkan manufaktur, tekstil itu banyak PHK karena impor, karena yang melemahnya daya beli masyarakat dan banyak aspek lainnya. Nah, akar-akar masalahnya ini yang harus dicari jalannya gitu. Begitu juga di industri teknologi, pemasaran, jurnalistik gitu ya. Yang menurut saya harus dicari solusinya apa agar PHK ini tidak terjadi. Dan menurut saya kalau bicara ekonomi kan soal spending ya. Soal uang yang berputar di bawah. Jurnalistik, makanan, sektor apapun itu pasti akan bergerak kalau uang itu berputar di bawah. Ketika orang melakukan transaksi, ketika orang keluar rumah, kemudian berwisata, kemudian belanja baju, belanja motor, beli spare part dan lain-lain. Ketika orang berbelanja,
maka ekonomi akan bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya, belanja itu uangnya dari mana? Uangnya itu kan dari pendapatan. Nah, pendapatan inilah yang mungkin harus dicek. Apakah pendapatan yang diterima masyarakat itu sudah sesuai dengan keringat yang mereka bayarkan? Itu yang kadang jadi masalah. Secara struktur hari ini rezim upah kita memungkinkan di mana orang bekerja 14 jam, tapi hak yang mereka terima sebetulnya hanya setara 5 jam. Jadi masyarakat bekerja lebih banyak, tapi dengan penghasilan yang jauh lebih kecil. Dan ini belum lagi masalah lain ya, selain rezim pengupahan, masalah soal government spending. Banyak ekonomi kita kan digerakkan dari konsumsi rumah tangga, didistribusikan uang ke kantong masyarakat ya. Tapi kita tahu sekarang PKH jumlahnya tidak mengalami kenaikan. Jadi uang yang masuk ke kantong masyarakat juga kecil, yang mereka terima dari pemerintah. Bansosnya juga nggak begitu banyak, bahkan karena perubahan desil sekarang mereka juga tidak banyak menerima bantuan. Akibatnya uang tidak berputar di bawah, banyak bergeser ke bangunan-bangunan Kopdes yang ada di hutan-hutan itu, bahkan ada yang di tengah laut bangunan Kopdesnya. Banyak yang bergeser ke SPPG, ke pemilik dapur uangnya yang juga tidak dibelanjakan di bawah. Nah, ketika uang yang masuk ke kantong masyarakat sedikit, masyarakat nggak akan belanja. Ketika masyarakat nggak belanja, ekonomi juga tidak berputar. Itu mempengaruhi hampir di semua lini, termasuk industri jurnalistik juga. Tapi satu sisi ya Mas, kita juga nggak tutup mata yang soal ada fenomena lipstick effect ya Mas ya. Ekonomi yang sudah sulit, tapi satu sisi justru orang-orang juga tetap membeli doom spending bahkan. Iya, kopi, lipstick yang begitu ya Mas. Mas melihat fenomena ini gimana Mas? Ya, fenomena ini terus terjadi ya, tapi saya melihat pertanyaannya adalah seberapa lama fenomena ini akan terus terjadi gitu. Karena sekarang fenomena coffee shop yang menjamur dan mereka tetap beli kopi ya. Saya juga demikian. Tapi sebagian saudara-saudara kita yang lulus S1 belum mendapatkan pekerjaan, mereka masih ditopang dari duit orang tua. Jadi untuk menganggur sekarang itu sulit. Jadi butuh 11 bulan setidaknya setelah lulus kuliah untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan data Sakernas. Jadi kalau 11 bulan itu 2 juta sebulan ya, kalau di kota misalkan itu butuh 22 juta untuk bertahan hidup setelah wisuda sampai dapat kerjaan. Mungkin selama 11 bulan tadi bisa bertahan dari kiriman orang tua 22 juta tadi. Tapi banyak orang tua yang sekarang juga jual sawah. Orang tuanya juga jadi hutang pinjol, hanya sekedar untuk ngirim duit ke anaknya. Dan kalau orang tuanya nggak punya uang lagi, nggak bisa minjam lagi ke tetangga, tabungan, emas segala macam udah dijual untuk pendidikan anaknya, orang tua nggak akan kirim uang lagi ke anaknya. Dan doom spending ini akan terhenti gitu ya. Lipstick effect ini kemudian akan mengalami penurunan sesederhana karena ekonominya akan terus melemah. Nah, makanya itu yang nggak kita inginkan gitu ya. Jadi semu sebetulnya lipstick effect itu, orang spending untuk hal-hal yang bahkan melarikan diri ya dari kehidupan yang berat sekali. Dengan minum kopi itu bisa bikin tenang gitu ya. Stress release-nya terjadi dengan cara-cara yang mohon maaf ya, memang tidak produktif ya. Dan itu harus kita pikirkan solusinya bersama. Oke, tapi kalau misalnya dari pemikiran awam nih Mas, dengan lipstick effect, apakah karena itu semu jadinya perputaran uang? Kan tadi Mas juga mengatakan harus ada perputaran uang di bawah gitu. Nah, dengan lipstick effect ini berarti nggak akan bisa membantu perputaran uang itu ya Mas? Karena lipstick effect ini cenderung sektoral ya. Pelampiasannya kan hanya di sektor-sektor tertentu. Jadi tidak berbasis ekonomi jangka panjang dengan nilai tambah tinggi gitu ya. Sebetulnya kan yang diinginkan oleh banyak orang, terutama pengambil kebijakan adalah lapangan kerja itu terserap langsung ya setelah pendidikan dan sesuai dengan skill yang mereka miliki gitu ya. Nah, lipstick effect ini kan fenomena lain. Ini bukan ini loss sebetulnya. Opportunity cost-nya gede gitu. Karena tidak menghasilkan nilai tambah, baik itu untuk dorongan terhadap industrialisasi, penciptaan lapangan kerja dengan berbasis inovasi, penggunaan teknologi dan lain-lain. Jadi menurut saya
saya mencoba memahami ya dalam perspektif anak muda ya, dan memang nggak mudah hidup hari ini gitu. Iya, betul. Kalau bangun pagi itu nggak tahu mau ngapain, ngirim CV ke LinkedIn ratusan kali nggak ada yang respon, kontak teman saudara keluarga juga nggak ada yang ngasih info lowongan kerja, mau lari kemana? Ya kalau yang hobinya mancing mungkin mancing gitu ya, tapi kalau di kota-kota kan nggak begitu. Ya mau nggak mau harus keluar, ya ketemu teman, ngopi gitu ya, dan kerentanan finansialnya terus mengalami peningkatan gitu. Karena itu umur produktif loh, saudara-saudara kita yang pengangguran di usia sarjana, umur produktif yang dimana negara lain itu bisa menghasilkan kue ekonomi yang besar untuk perputaran ekonomi sebetulnya. Tapi kemudian banyak masyarakat akhirnya harus memilih ya tadi membelanjakan uang untuk aktivitas lipstick effect tadi. Semoga menjelaskan ya. Nah, selain tadi ada fenomena lipstick effect, belakangan ini juga yang viral itu adalah fenomena mantap, makan tabungan. Atau bahkan udah bergeser lagi jadinya makan utang. Gitu Mas. Sebenarnya satu sisi tadi nih? kita singgung padahal orang terkaya tadi, orang super kaya tadi malah justru uangnya semakin banyak gitu ya. Infinity, nggak pernah habis-habis gitu. Kelas ya, menengah Mbak? ke bawah justru mantap dan matang tadi, makan utang itu. Iya. Nah sebenarnya ini kebijakan konkretnya tuh seperti apa sih Mas bagi pemerintah untuk jangka pendek dan jangka menengahnya nih Mas? Iya. Sebetulnya fenomena mantap, makan tabungan, matang, makan utang ya. Itu kan balik lagi ke tekanan ekonomi ya. Artinya tekanan ekonomi ini terjadi karena ada shock. Shock ini banyak hal aspeknya. Kalau bulan Juni, Juli shocknya itu karena uang sekolah anak. Itu ya. Tapi itu kan seasonal. Tapi ada shock lain yang sifatnya tidak seasonal, tidak musiman, yang itu terjadi karena kebijakan pemerintah. Itulah yang harus diantisipasi. Saya kasih contoh. Ada yang datang ke saya, orang tuanya itu penyalur dari pupuk subsidi ya. Dan bapaknya itu udah mempekerjakan 1-2 orang di kampung itu, anaknya bisa kuliah karena usaha itu dan selalu mengikuti aturan-aturan pemerintah terkait penyaluran pupuk subsidi. Tapi sekarang kan mau digeser ke Kopdes. Gitu. Terjadi shock terhadap ekonominya. Nah, shock yang diakibatkan oleh kebijakan inilah yang harus dikurangi. Gitu. Termasuk juga shock untuk kebijakan-kebijakan lain ya. Baik itu di sektor transportasi, pariwisata dan lain-lain yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak benar. Makanya kita identifikasi lagi berbasis sektor. Dan menurut saya yang perlu dipikirkan oleh pemerintah hari ini, tolong dulu yang saat ini mengalami kesulitan parah gitu. Jadi jangan memberi makan semua orang. Duit negara kan kecil ya. Jadi jangan universal coverage untuk MBG misalkan. Kalau mau insentif pendidikan nggak perlu bikin sekolah-sekolah mewah, perbaiki dulu sekolah-sekolah di 3T, bantu mereka yang lebih membutuhkan dulu. Begitu juga dengan lapangan kerja tadi, bantu mereka yang pengangguran ini dulu. Karena kalau nganggur terlalu lama, apa yang terjadi? Kejahatan naik, kekerasan juga naik gitu ya, termasuk juga tingkat kemiskinan juga naik. Caranya adalah, saya sepakat salah satu program yang baik itu adalah program pemagangan. Tapi pemagangan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini itu nggak begitu harusnya gitu ya. Kalau kita ikuti program pemagangan di China, di Uni Eropa, di negara-negara lain, magang itu adalah untuk kerja. Jadi misalkan saya magang 6 bulan, magang 1 tahun untuk bekerja di perusahaan itu. Tapi skema magang pemerintah enggak. Skema magang pemerintah itu bansos. Jadi saya kerja di perusahaan X, saya dikasih gaji sama negara. Setelah 6 bulan ya sudah saya resign, saya keluar karena kontrak magangnya sudah habis. Karena memang tidak didesain untuk melebur ke perusahaan itu. Nah, skema ini bisa dipikirkan, itu hanya satu jalan ya. Itu di luar intervensi lainnya. Contoh, misalkan saya selalu usulkan soal penguatan balai latihan kerja, BLK. Kita punya subsidi sekarang untuk Kopdes, macam-macam ya, program nasional itu ratusan triliun. Bayangkan kalau setiap BLK itu dikasih, mungkin jangan 1 miliar ya, BLK kecil di kampung itu kasih 500 juta aja, bikin pelatihan yang benar,
dan pastikan bisa menyerap lapangan kerja di daerah itu. Wah, itu multiplier efeknya akan gede sekali. Maka simulasi yang pernah kita lakukan, kalau kita mensubsidi BLK dengan pelatihan kerja yang kuat, diintegrasikan dengan industri, hanya dalam 2 tahun kita bisa mengurangi existing unemployment di negara ini. Hanya dalam 2 tahun. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik. Tapi kan pemerintah tidak melakukan jalan itu. Ya. Kebijakan yang dibuat justru kayak jangka pendek doang ya Mas ya? Sekarang jangka pendek dan kanibal ya. Jadi merekrut manajer Kopdes, tapi kemudian warung kelontong yang lain tutup jadinya, dan mengkanibal existing pekerjaan yang sudah ada gitu. Jadi ini bukan complementary, bukan nilai tambah pekerja ya, bukan penambahan labornya, tetapi adalah mereplace, mengganti orang-orang yang sudah bekerja di kampung itu. Ini yang aneh gitu, tapi klaimnya kan, oh saya sudah menciptakan 1 juta lapangan kerja lewat MBG, lewat Kopdes. Pada saat yang sama, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena MBG dan Kopdes itu. Ya, bahkan tadi yang terbaru kita sempat mention ya Mas, 1 juta lulusan sarjana nganggur gitu ya Vivian ya. Mas, kita tuh tadi dari awal udah ngomongin yang buruk-buruk ekonomi kita, seburuk itu Mas. Kalau menurut Mas, ada nggak sih Mas sebenarnya kebijakan yang bikin masyarakat itu tenang, kebijakan yang positif gitu Mas? Saat ini, kebijakan yang sudah dilakukan bikin masyarakat positif. Saya kira progres yang baik terjadi di beberapa sektor, khususnya termasuk di dalamnya menurut saya BPJS Ketenagakerjaan ya. Ya, itu banyak ruang yang bisa diinovasi. Sekarang BPJS Ketenagakerjaan juga sudah banyak dinikmati oleh masyarakat. BPJS Kesehatan juga progresnya luar biasa. Saya tahu kawan-kawan di BPJS Kesehatan itu berjuang luar biasa untuk memperkuat kebijakan yang sudah ada gitu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menjaga kebijakan-kebijakan yang sudah baik ini bisa terus bertahan. Kalau BPJS Kesehatan nggak diperkuat, mereka kan boncos sekarang ya, maka kualitas kesehatan di daerah akan terus mengalami penurunan. Jadi itu harus terus didukung begitu. Di sektor lapangan kerja ya, menurut saya kita bonus demografi hari ini ada banyak harapan sebetulnya. Kalau kita lihat anak muda ya hari ini, mereka bisa menggunakan teknologi, bisa kreatif. Artinya itu sebetulnya juga ruang optimisme yang terus bisa kita bangun gitu Mbak. Ya. Nah, kalau misalnya yang terkait ini Mas, keputusan MK kalau misalnya anggaran MBG tidak boleh pakai anggaran pendidikan. Ini termasuk kabar baik atau gimana nih Mas, melihatnya? MK ini tricky ya. Pengennya dilihat masyarakat sebagai malaikat ya. Ya, masyarakat memuji karena anggaran pendidikan tidak boleh lagi. Tapi kalau kita lihat lebih detail, itu baru terjadi di 2028. So nanti 2027 jadi 2026 gitu. 2027 tetap pakai anggaran pendidikan. Ini kan aneh. Harusnya putusan MK itu tidak berbasis ruang waktu ya. Ya kalau diputuskan sekarang ya harusnya bisa diterapkan sekarang. Tapi tentu ada alasan ya. Kemungkinan salah satu alasannya karena memang 2027 itu 2 tahun SPPG-nya sudah balik modal. Jadi 2028 nanti bisa dianggarkan lewat anggaran lain. Saya tidak tahu. Tapi saya kira harusnya pemerintah malu ya, karena Pak Teddy bilang bahwa ini tidak diambil dari dana pendidikan. Itu disampaikan Pak Teddy awal tahun ini kalau tidak salah. Dan faktanya itu mengambil dana pendidikan. Jadi kebijakan buruk itu satu hal ya, tapi berbohong itu adalah hal yang lain. Jadi kalau kebijakannya buruk dan pemerintah juga berbohong, itu udah double kill sebetulnya. Gak boleh. Double kill ya. Iya sih. Mas, ini kan kebetulan ya untuk sahabat kompas.com FYI aja ini sebenarnya kita syuting ini berbarengan dengan pidato kenegaraan presiden di DPR dan nanti biasanya juga di siang juga ya Mas ya. Itu ada pidato soal RAPBN 2027. Kalau Mas melihat kira-kira RAPBN 2027 arahnya kemana nih Mas? Kalau berdasarkan rencana kerja pemerintah yang didiskusikan beberapa bulan terakhir ya, kemungkinan besar APBN ke depan akan tetap diprioritaskan untuk mendukung proyek strategis nasional yang sudah ada, MBG, Kopdes, Sekolah Rakyat, Cetak Sawah, PSN, Food Estate dan lain-lain. Maka pertanyaannya adalah bukan seberapa besar jumlah anggarannya, tetapi apakah anggarannya itu tepat sasaran. Kedua,
anggarannya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat bawah. Karena kalau akhirnya hanya bagi-bagi proyek food estate, bagi-bagi proyek sekolah rakyat, ada lagi URI, bagi-bagi proyek macam-macam ya, termasuk juga pembangunan Kopdes dan lain-lain. Akhirnya kan kue ekonomi anggaran itu hanya dinikmati oleh kelas atas gitu. Sama satu lagi menurut saya yang jadi catatan adalah mayoritas pekerjaan di Indonesia, termasuk juga di negara-negara maju dan berkembang lain, itu idealnya diciptakan oleh swasta. Jadi swastalah yang menciptakan lapangan kerja. Kelas menengah buka laundry, buka usaha A, B, C, D, dan jadi pemerintah itu tidak bisa menjadi sosok malaikat yang kemudian membuka sekian lapangan kerja. Karena bisa jadi pemerintah membuka lapangan kerja dengan cara yang salah gitu. Jadi menurut saya pemerintah perlu memikirkan kembali perannya. Jadi pemerintah itu jangan pura-pura jadi malaikat juga, tapi kemudian menghancurkan tatanan ekonomi itu. Bantu pelaku usaha yang ada. Bantu usaha mikro, kecil, pedagang di bawah dengan regulasi-regulasi yang berpihak pada mereka. Buat skema pinjaman perbankan yang inklusif, bisa diakses oleh semua orang. Jadi pemerintah itu sebagai pengatur rule of law-nya, itu yang mungkin perlu diperkuat ya 2027. Oke, nah di tengah tadi kan kita udah ngobrolin ya kondisi ekonomi yang kayaknya belum cerah-cerah banget gitu ya, lagi sulit gitu, terutama sekarang seperti yang tadi PHK lah, inflasi dan lain-lain. Ya, kemerdekaan ekonominya belum merata belum gitu ya rata. Vivian ya. Nah sebenarnya gimana nih Mas cara menjaga supaya masyarakat itu tetap optimis, supaya api semangatnya nih jangan sampai padam gitu loh Mas. Kalau menurut saya ya, masyarakat itu akan optimis kalau pemerintah membuat hidup mereka lebih mudah. Jadi kalau seandainya beli ayam sekarang berapa, 20-an ribu atau 30-an ribu ya, ya harganya stabil setidaknya, jangan fluktuatif. Kalau pemerintah bisa membuka lapangan kerja dengan baik, ya masyarakat pasti akan optimis. Jadi pemerintah hanya perlu bekerja saja, jangan membuat masalah minimal gitu. Jadi bekerja saja sesuai dengan perannya masing-masing, dan kalau pemerintah bekerja dengan baik, saya kira masyarakat pasti akan optimis. Sama satu lagi menurut saya, tapi ini sangat personal ya. Yang membuat saya pesimis dan optimis ini dalam konteks banyak hal, khususnya kebijakan ya. Banyak generasi milenial, kita milenial mungkin ya, itu agak kecewa dengan baby boomers, dibikin stres oleh pengambil kebijakan yang baby boomers. Kita agak pusing juga mungkin sekarang dengan atasan yang Gen X ya. Tapi Gen milenial berjuang luar biasa loh, sandwich generation, kemudian bantu keluarga gitu ya. Tapi saya optimis sekali dengan Gen Z sama Gen Alpha. Gen Z sekarang itu hidup lebih sehat dibandingkan generasi yang lain. Mereka juga tidak minum alkohol sebanyak generasi-generasi sebelumnya. Mereka olahraga, mereka ini tim kreatif. kita udah mulai senyum-senyum nih tim kita Mas. Mereka inovatif loh. Gen Z ini pintar lebih cepat daripada generasi di atasnya. Jadi saya sangat optimis sekali dengan Gen Z ini. Terakhir saya juga sangat berharap dengan Gen Alpha. Mereka lugu, senyum, lucu gitu ya. Hari ini di SD, SMP, SMA itu, yang nanti ketika mereka bekerja ya, saya berharap juga mereka bisa lebih optimis daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan Gen Alpha ini yang perlu kita rawat. Jadi kalau untuk Gen milenial ya, kalau kita nggak bisa merawat ke atas, udah biarin aja yang di atas, kita merawat ke bawah aja. Temenan sama Gen Z yang baik, dan rawat Gen Alpha, adik-adik kita yang sekarang masih sekolah gitu. Ya juga harapannya semoga Gen Z dan harapannya baby boomer sama Gen X tadi insaf ya, yang kacau-kacau ya. Banyak tentu orang baik ya, tapi ya baby boomers yang aneh-anehnya insaf. Dan Gen milenial tetap survive. Kita harus survive. Iya, milenial survive. Semoga Gen Z juga bisa membawa perubahan gitu harus, ya Mas. Perubahannya mungkin dari Gen Z ya, saya nggak tahu. Sebagai penerus bangsa gitu kan ya Mbak, yang akan meneruskan tadi gitu. PR-PR yang tadi udah kita bahas di awal yang cukup lumayan banyak. Udah banyak banget yang kita obrolin nih Mbak. Semoga sih dari obrolan ini betul-betul didengar oleh para tadi ya baby boomers yang di atas-atas kita gitu loh. Dan dari pemerintah.
Itu ya yang paling penting ya Mbak. Semoga bisa membawa perubahan yang lebih baik supaya nanti kehidupan tadi Gen Z dan juga para Happy Gen lah Alpha gitu ya. lebih baik, lebih happy gitu. Dan semoga di kemerdekaan kita yang ke-81 ini ekonomi kita bisa jauh lebih baik ya Vivian. Betul. Terima kasih Terima banyak kasih Mas obrolannya ya. Askar. Wah. Seru banget hari ini. Walaupun agak suram, agak gloomy Nah, harus gitu optimis ya. lah, harus Tapi tetap optimis. harus optimis gitu ya Mas. Tadi menjaga semangat api optimisme itu Vivian. Api Iya, optimisme harus itu. optimis. Apalagi saya nih kebetulan saya Gen Z kok Oh, Gen Mas. Z ya, Saya Gen ya, Z ya, ya. gitu. Gen Z harus optimis. Jadi tetap harus optimis. Sip. Oke, itu aja sahabatkompas.com obrolan kita bersama Mas Media Askar. Jangan lupa untuk selalu saksikan Philonomics Podcast di YouTube kompas.com. Saya Servina Vivien. Dan saya Elsa Katriana beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.